Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, serta sampai saat ini kita masih diberikan hidayah dan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang singkat yang berjudul ketika mendapat banyak pikiran, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pastinya kita dalam berkehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya aktivitas, entah itu belajar, sekolah, maupun bekerja. Dan tidak jarang juga terlintas dalam benak kita sebuah pikiran yang mengandung banyak urusan, yang berarti urusan tersebut dapat membuat diri kita menjadi bahagia, atau malah sebaliknya, membuat diri kita menjadi stres karena kita mengetahui ada deadline yang harus kita kejar dan masalah yang harus kita lalui ke depannya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dan terjauh dari perilaku maksiat. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dalam setiap hal apa saja yang kita kerjakan, setiap hari, setiap waktu, dan setiap detiknya. Anjuran untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala juga tercantum di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu pula. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW juga menerangkan tentang pentingnya menerapkan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kondisi, yaitu dalam kondisi suka walau maupun kondisi duka. Mengutip buku Berdakwah dengan Hati oleh Syekh Ibrahim bin Sholih bin Sabir Al-Mahdawi, ada beberapa hadis Rasulullah SAW tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ad-Dardo bahwasannya Nabi SAW bersabda, tiadakah kalian aku beritahu tentang amal kebaikanmu yang paling diridai Allah dan yang paling tinggi derajat karenanya, juga lebih baik dari pemberian emas dan perak, dan juga lebih baik daripada membunuh musuh atau dibunuh musuh di dalam peperangan. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, amal apakah itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, mengingat Allah, zikrullah ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang senada dari Mu'adz bin Jamal berkata, tidak ada seseorang yang mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala selain mengingat Allah itu sendiri, zikrullah. Lalu kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti mendapat hikmah dan terdapat keutamaan yang akan kita dapatkan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan cara yang paling mudah, yang paling simpel dan yang paling efisien. Karena kita cuma butuh beberapa waktu saja untuk mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji nama-nama Allah. Dengan rutin berzikir juga, umat Islam dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupannya, juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua yaitu menguatkan iman. Melatih diri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala juga dapat menjadi cara untuk menguatkan iman Islam dan ihsan. Dengan mengingat dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala,
secara terus-menerus, maka diri ini akan yakin pula bahwa segalanya yang terjadi merupakan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apapun yang kita alami merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan kecewa karena kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga yaitu meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan berasal dari hati yang tentram, bukan hati yang gelisah. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan merasa tenang dan tidak akan sedikit pun merasa gelisah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Lalu keutamaan yang terakhir yang akan saya bacakan yaitu meningkatkan kesabaran. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir dan mengucap nama-nama Allah atau Asmaul Husna, maka akan memiliki kesabaran yang tiada duanya. Kesabaran ini dapat menjadi modal kita untuk kita menghadapi cobaan-cobaan yang akan kita lalui dan juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya sendiri merupakan manusia yang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan dan ibadah kita yang dilakukan sehari-hari semoga diterima dan dicatat oleh malaikat serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.